Kids. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian semua semangat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena kita akan mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Yuk anak-anak, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Saat ini kami hendak belajar akan firman-Mu, berkati kami melalui firman-Mu, supaya apa yang kami pelajari, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita. Ada seorang anak bernama Amir. Mungkin kira-kira Amir kelas 6 SD. Amir hari itu ada latihan pelajaran bahasa Indonesia. Amir suka sekali. Dia masih sekolah secara online. Nah, di latihan soal pada hari itu, Amir bisa mengerjakan semuanya dan benar semua jawabannya. Lalu ibu guru memberikan pengumuman bahwa minggu depan akan ada ulangan. Anak-anak siapkan bahannya yang sudah diberikan. Nah, si Amir ini karena merasa latihannya sudah mendapat nilai 100 benar semua, dia berkata, "Aku nggak usah belajar lagi. Nilaiku sudah bagus. Latihan kemarin aku udah bisa. Ngapain aku belajar buat minggu depan?" Tapi anak-anak, ternyata pada saat minggu depan hari ulangan tersebut diadakan, ternyata Amir mendapat nilai yang buruk. Dia tidak bisa menguasai yang pikir dia bisa lakukan waktu latihan kemarin. Nah, dari sini anak-anak kita akan mengambil kesimpulan. Amir ini sombong sekali, ya. Dia nggak mau belajar lagi. Pikirnya udah bisa, aku udah tahu lah, pasti soalnya seperti itu juga. Ternyata soal yang diberikan latihan agak berbeda jauh dengan soal ulangan. Tapi karena Amir tidak ada persiapan sama sekali, tidak belajar dari bahan yang sudah diberikan oleh ibu gurunya, hasil yang dia dapatkan tidak baik. Ya, kita akan belajar sekarang dari Alkitab kita. Kita ambil Alkitabnya. Kita buka kitab Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1 bunyinya, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Ya, kita ulangi lagi. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tadi seperti Amir, ya, sombong sekali dia. Aku nggak usah belajar karena aku udah bisa. Ternyata dia karena kesombongannya tidak belajar, nggak tahu. Jadi waktu ulangan hasilnya buruk nilainya. Kita akan belajar lagi dari Yakobus 4. Yuk kita buka Alkitabnya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 14 ya. Kita sampai ayat 16 saja ya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itu tadi seperti Amir ya, memegahkan diri, tidak mengandalkan Tuhan, tidak belajar, jadi hasilnya ulangannya kurang baik ya. Nah, anak-anak, untuk hari esok itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah ya. Kita nggak usah khawatir hari esok, tapi juga nggak usah sombong. Kalau kita belajar dari Matius 6 ayat 34, ayat ini favorit sekali ya. Matius 6 ayat 34. Siapa yang sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk segala sesuatu yang akan kita rencanakan, kita harus mengikut sertakan Tuhan. Jangan seperti kita bandingkan ya dari kitab Lukas ayat 12. Yuk kita buka kitab Lukas. Lukas 12 ayat 18 sampai 20. Sudah ketemu? Lukas 12 ayat 18 sampai 20. Ya. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hei, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ya, anak-anak, kita tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh, "Oh, aku mau bikin ini, mau bikin itu," tapi tanpa menyertakan Tuhan ya. Padahal kita dalam segala sesuatu, untuk merencanakan sesuatu, kita harus mengikut sertakan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan untuk menunjukkannya. "Tuhan, bagaimana ini, saya rencana mau berbuat ini, apakah Tuhan setuju atau tidak?" Itu ada ayatnya. Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Yuk kita buka ayat favorit juga nih ya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Sudah ketemu? "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami," yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Anak-anak, Tuhan sudah memberikan janjinya. Tuhan mau menjawab kalau kita berseru, bertanya kepada Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita.
Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, juga hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan akan kasih tahu kepada kita, asal kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini, supaya kita tidak menyombongkan diri. Oh, saya mau begini, mau begitu, tapi tidak menyertakan Tuhan. Inti hari ini pelajarannya, kita mohon pimpinan Tuhan untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Oke anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bahwa kami harus selalu bersandar kepadamu saja, bukan kepada diri kami sendiri. Kami ini yang lemah, kami hanya mampu berdoa meminta pertolongan kepadamu. Tolong Tuhan supaya kami selalu ingat dalam segala perencanaan, kami mengikut sertakan Engkau, supaya apa yang kami lakukan boleh Kau berkati supaya berhasil. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom. Impact Kids.